bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali diperjumpakan oleh firman Tuhan untuk bersama-sama kita dengarkan dan kita renungkan sebagai bekal hidup kita. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Sabtu 8 April 2023, tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita memasuki Sabtu Hening, di mana kemarin kita baru saja mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diperdengarkan firman Tuhan untuk senantiasa berdoa dan mempersiapkan hati kita untuk merayakan Paskah besok. Firman Tuhan mengatakan bahwa biarlah setiap orang yang datang ke hadapan Tuhan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Pada waktu Yesus wafat di kayu salib, tirai tabir bait suci yang di Yerusalem terbelah dari atas ke bawah, terkoyak menjadi dua. Kita bisa lihat dalam Matius 27 ayat 51. Tabir yang memisahkan antara Allah dan manusia kini sudah tersingkap, sudah terkoyak. Tidak ada lagi yang memisahkan Allah dan manusia, karena dosa telah ditaklukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di Golgota. Allah dapat dijumpai di mana saja tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Allah adalah roh yang hadir di mana saja dan yang dapat dijumpai oleh para penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, nas ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Dan dengan itu maka kita juga diingatkan bahwa kematian Yesuslah yang menjadi penggenapan dari firman ini. Semua anak-anak Allah mendapatkan akses yang sama kepada Allah. Baik perempuan Samaria itu, juga bangsa Israel, demikian juga dengan kita. Oleh karena itu, kita saat ini mempunyai jalan masuk melalui Yesus Kristus untuk
datang ke hadapan Tuhan, berdoa ke hadapan Allah, dan memohon kepadanya, serta menundukkan hati dan diri kita yang hina ini hadir di hadapan Allah. Dengan demikian, beribadah bukan lagi sekedar praktek-praktek yang memerlukan hal-hal yang eksternal, tempat, geografis, atau waktu, ataupun yang hanya sekedar upacara seremonial belaka. Namun kita saat ini diingatkan bahwa kematian Yesus Kristus membuat kita dekat dengan Allah. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk memanfaatkan kesadaran itu, bahwa hidup kita baiklah semakin akrab dan semakin sering berjumpa dengan Allah dalam doa, dalam ibadah, dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena Allah adalah Allah yang mau dan berkenan untuk dijumpai oleh setiap orang yang mau datang dengan hati yang sukacita, bahkan dengan hati yang retak sekalipun. Allah berkenan untuk dijumpai, karena Yesus Kristus telah mempersatukan kita dengan Allah. Selamat menjalani hari-hari ini, selamat menjelang Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu itu mengingatkan kami untuk senantiasa mau datang ke hadapan-Mu, karena Engkaulah juru selamat kami. Yesus Kristus telah menyatukan kami. Oleh karena itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.